Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan, insya Allah. Pada pagi hari ini, Masya Allah Tabarakallah, saya ingin menyampaikan suatu topik yang dirasa mungkin suatu waktu akan diperlukan untuk teman-teman yang baru akan memulai usaha atau membuka usaha sendiri di bidang apapun. Ya, ini hal-hal yang mungkin daripada nantinya teman-teman itu mendapatkan pembelajaran ini dari pengalaman sendiri, lebih baik kita berbagi pengalaman di sini ya. Jadinya nanti di saat teman-teman itu memulai usaha sudah tidak perlu lagi tidak perlu lagi terjebak atau salah di poin-poin ini gitu ya. Satu, di saat Anda memulai usaha, Anda jangan terlalu banyak yang dimulai kayak gitu ya. Jadi fokuslah pada satu bidang saja. Terkadang itu orang di saat memulai usaha itu karena sangat excitednya, semua akan dicoba kayak gitu, semua bidang akan dicoba. Apalagi untuk orang-orang yang multi talenta kayak gitu ya, itu bisa menguasai banyak bidang, biasanya akan cenderung mencoba-coba semua bidang kayak gitu, semua dicoba. Akhirnya tidak tahu nanti perjalanannya sampai di mana, kemudian kemajuannya di mana, bahkan kadang-kadang cuma stagnan dan akhirnya nanti tidak ada kemajuan sama sekali, yang akhirnya usahanya sia-sia kayak gitu. Lebih baik kalau memulai usaha, Anda lakukan salah satu bidang yang dirasa paling Anda senangi dan paling progresnya paling pesat ya. Terus kawal saja sampai benar-benar sukses. Terus yang kedua, di saat Anda memulai usaha kan tidak mungkin langsung autopilot. Pastinya Anda memerlukan orang-orang kepercayaan di samping-samping Anda ya, untuk menolong Anda melakukan usaha Anda. Di saat Anda mencari orang-orang yang Anda tempatkan untuk menolong Anda itu tadi, Anda jangan hanya mencari orang-orang yang sifatnya yes bos saja kayak gitu ya. Justru Anda harus mencari orang-orang yang bisa mengingatkan Anda di saat Anda mengambil keputusan yang keliru, di saat Anda mungkin mengambil keputusan yang kurang lengkap kayak gitu. Terkadang kita yang memulai usaha itu pastinya, atau fitrahnya manusia saja, itu pasti akan mencari orang-orang sebagai partner atau sebagai bawahan yang sifatnya yes bos, baiklah, oke siap, itu seperti itu. Ya kesannya pertamanya oke sih gitu ya. Tetapi ternyata di saat kita itu memperkerjakan orang-orang yang seperti ini atau berdampingan dengan orang-orang yang seperti ini, kita tidak akan berkembang kayak gitu. Sama aja kita hanya bekerja sendiri. Tetapi bukan berarti kita juga mencari orang-orang yang menentang kita, juga tidak ya. Tetapi carilah orang-orang yang berwawasan luas, yang bisa mungkin menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan masukannya dengan bijak, dengan baik, dengan tujuan untuk memperluas usaha kita, mengembangkan usaha kita kayak gitu. Jadi hindari kriteria yes bos tadi itu. Terus yang ketiga, kita jika sudah memulai usaha, jangan pernah berpikir untuk mundur kayak gitu. Jadi orang itu kan dalam kehidupan adanya menyerang atau bertahan kayak gitu ya. Dalam usaha ya, dalam usaha itu adanya menyerang atau bertahan. Kalaulah Anda itu tidak bisa menyerang di bidang usaha Anda, minimal Anda bisa bertahan, itu sudah cukup. Jadi Anda harus benar-benar berpikir mana biaya yang Anda harus keluarkan untuk mengambil kulaan barang lagi kayak gitu ya. Mana yang Anda bisa nanti untuk untuk bertahan kayak gitu, untuk bertahan menghadapi pasaran gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti baru sebentar saja mungkin tidak ada perkembangan,
Anda sudah mundur, Anda sudah tutup kayak gitu usaha Anda kayak gitu. Terus yang keempat gitu, jangan Anda bandingkan proses usaha Anda, progres ya, proses dan progres usaha Anda dengan usaha orang lain di luar sana. Karena semuanya pastinya startnya sudah beda-beda. Maksudnya saya katakan di sini startnya beda-beda itu mungkin yang di luar sana itu modalnya dikasih modal sama orang tuanya, sehingga dia udah nggak usah mikirkan pasarannya seperti apa, dia sudah punya pasar dagangnya, sudah memang jalan sehingga kayaknya rame kayak gitu. Misalnya orang jualan nasi padang yang sudah memang orang tuanya sudah jualan nasi padang puluhan tahun yang lalu, sedangkan Anda baru buka apa ya, sosis goreng misalnya kayak gitu ya, yang minimalis baru juga 1 bulan. Anda bandingkan prosesnya dengan dia kayak gitu. Terus yang selanjutnya, Anda jangan gengsi kayak gitu. Selama itu halal, selama itu insya Allahnya berkah, jangan ada kata gengsi di situ gitu ya. Makanya carilah komunitas dan teman-teman yang Anda itu bisa nyaman, sehingga di saat Anda itu juga membuka usaha itu Anda tidak perlu merasa gengsi. Misalnya tadi yang saya sampaikan, Anda jualan cilok misalnya, atau Anda jualan sosis goreng kayak gitu. Kalau misalnya komunitas Anda itu udah biasa dengan Anda itu tidak harus menjadi orang lain, tidak harus yang tampilnya high class gitu ya, Anda tidak akan malu di situ. Anda akan nyantai saja dalam membuka usaha yang sedemikian itu gitu ya. Tapi kalau Anda itu sudah biasa dengan komunitas yang Anda kembangkan adalah high class gitu ya, tidak sesuai dengan kehidupan Anda yang sebenarnya, Anda di saat membuka usaha yang seperti itu malu. Anda di saat mungkin makan di pinggir jalan malu. Anda di saat misalnya harus pakai sendal jepit malu. Makanya penentuan komunitas Anda yang Anda pilih itu menentukan kenyamanan kehidupan Anda selanjutnya kayak gitu ya. Jadi sangat berpengaruh sekali kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharekan pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya. Sukses selalu untuk kita semua. Semoga Allah memberikan jalan kehidupan yang baik, bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.